Kembali di iNews Sore, pemirsa, Polres Mimika terlibat baku tembak dengan kelompok kriminal bersenjata di Mile 53 Jalan Tambang Freeport, Indonesia. Satu anggota KKB bernama Ferry Elas tewas di tempat, sementara anggota KKB lain masih dikejar polisi. Inilah situasi kontak tembak di Mile 53 Jalan Tambang PT Freeport Indonesia antara Satgas Nemangkawai dengan kelompok KKB. Kontak tembak terjadi saat Satgas Nemangkawi sedang melaksanakan pengamanan wilayah Tembagapura dan patroli di Mile 53. Akibat dari kontak tembak itu, satu anggota KKB bernama Ferry Elas tewas di tempat. Ferry Elas merupakan anggota KKB pimpinan Joni Botak. Ini kelompoknya. Kapolres Mimika AKBP Igusti Gede Era Adinata menjelaskan Ferry Elas merupakan DPO dari Polres Mimika pada tahun 2017. Dari tangan Ferry, polisi menyita foto, handphone, senter, tas, dan oli yang kemungkinan digunakan untuk membersihkan senjata. Diketahui Ferry Elas pernah menembak mobil milik PT Freeport di Tembagapura dan pada tanggal 24 September 2017 melakukan penembakan terhadap mobil pengawalan di Mile 61. Pada tanggal 25 September 2017, Ferry Elas kembali menembak mobil PT Freeport di Mile 60 dan masih banyak kasus penembakan yang melibatkan Ferry. Jadi perlu saya sampaikan, ini adalah fakta di lapangan. Yang saya sampaikan, sementara ini masih kita temukan dari hasil kontak tembak tersebut hanya satu orang. Memang dalam waktu aksi kontak tembak terlihat banyak orang. Namun demikian setelah kita mengecek TKP kita temukan satu orang. Tidak menutup kemungkinan ada korban lain dari selain Ferry Elas. Dan kita harapkan apabila ada informasi dari masyarakat bisa disampaikan kepada kita, pihak aparat, untuk kita mengecek ke TKP. Petugas kepolisian Satuan Lalu Lintas Kalideres Jakarta Barat yang tengah menggelar razia tertib masker memberikan pertolongan terhadap seorang ibu yang hendak melahirkan. Menerobos kepadatan lalu lintas ibu kota, petugas kepolisian berhasil mengevakuasi sang ibu ke Puskesmas Cengkareng. Ini aja Pak, mitra keluarga. Megawati yang tengah hamil tua ini hampir tidak sanggup lagi berjalan karena menahan rasa sakit hendak melahirkan. Beruntung ada dua anggota polisi di depannya sehingga Megawati langsung meminta pertolongan. Petugas Satlantas Jakarta Barat langsung mengevakuasi Megawati menuju Puskesmas Cengkareng, Jakarta Barat. Jenderawasi. Berpacu dengan waktu, polisi menerobos kepadatan lalu lintas, sementara Megawati terus merintis menahan sakit. Betul, dari kita pas operasi justisia PKM melintas Gojek sambil membawa orang nangis-nangis yang mau lahiran. Nanti terpaksa bawa ke rumah sakit Puskesmas Cengkareng yang terdekat. Untuk kondisinya sendiri gimana ibu itu? Untuk kondisinya ibu tadi udah keluar air ya, ketubannya udah keluar, jadi udah mau keluar anaknya, mau lahiran. Usaha polisi tidak sia-sia. Polisi berhasil menembus kemacetan dan tiba di Puskesmas Cengkareng, Jakarta Barat. Tidak sekedar mengantar, polisi memastikan Megawati mendapat penanganan dengan baik. Pelan-pelan, Bu, pelan-pelan. Ya, naik, duduk di bangku. Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan. Pemirsa, harga cabai di sejumlah pasar tradisional di Boyolali, Jawa Tengah mencapai Rp120.000 per kilogram. Selain mengalami kenaikan harga, pasokan cabai juga menurun. Di
Di Pasar Gagan, Ngemplak, Boyolali, Jawa Tengah, harga semua jenis cabai sejak 3 hari terakhir mengalami kenaikan. Kenaikan harga bervariasi antara Rp10.000 hingga Rp30.000 per kilogramnya. Untuk harga cabai rawit dari harga Rp90.000 naik menjadi Rp120.000 per kilogram. Harga cabai merah keriting dari harga Rp45.000 naik menjadi Rp60.000 per kilogramnya. Harga cabai rawit hijau dari harga Rp45.000 naik menjadi Rp65.000 per kilogramnya. Cabai merah besar dari harga Rp45.000 menjadi Rp55.000 per kilogram. Dari harga 90 sekarang 110, 120 di eceran. Itu jenis apa aja, Bu? Cabai rawit merah, cabai keriting merah, cabai lalap, Yang tinggi ini gimana? Membelinya banyak apa sedikit? Belinya sedikit, cuma 5.000 ya. Pengaruh nggak, Bu, terhadap pengeluaran dengan tingginya harga cabai ini? Iya, pengaruh. Para pedagang tidak mengetahui cara pasti penyebab dari kenaikan harga cabai tersebut. Namun dugaan para pedagang harga cabai naik karena terkendala cuaca buruk sehingga petani gagal panen. Para pedagang dan pembeli berharap pihak terkait segera turun tangan sehingga harga cabai bisa segera turun dan normal kembali. Dari Boyolali, Jawa Tengah, Tatar Hamanta, iNews melaporkan. Pemirsa, MNC Peduli kembali menyalurkan bantuan untuk anak-anak yatim piatu dan duafa di Sekolah Alam Tunas Mulia, Bekasi. Selain memberikan makanan dan minuman, siswa sekolah juga diajarkan bertanam hidroponik. Pandemi COVID-19 tidak menghalangi Imam Bakir untuk terus menuntut ilmu di Sekolah Alam Tunas Mulia Bantar Gebang, Bekasi. Belajar agama dan berkumpul bersama teman-teman di sekolah menjadi kegiatan sehari-hari. Namun kini ada yang berbeda. Imam dan teman-teman mendapat kunjungan dari MNC Peduli yang memberikan makanan dan minuman bergizi untuk anak-anak agar selalu sehat menjalani kegiatan belajar mengajar di tengah pandemi. Saya sangat terima kasih karena ada yang sudah memberi makanan, minuman daripada donatur yang lain. MNC Peduli juga menyemprot Sekolah Tunas Alam Mulia dengan cairan disinfektan agar sekolah ini terbebas dari segala macam bakteri dan virus sehingga anak-anak bisa menjalani aktivitas dengan aman dan nyaman. Sekarang ini lagi fenomena terkait dengan COVID-19. Datang ke kami untuk memberikan semprotan disinfektan sekolahan dan sekitarnya, warga sekitarnya ini terima kasih. MNC Peduli sendiri kita juga melihat bahwa edukasi itu salah satu pembekalan yang bisa kita berikan kepada siapapun agar mereka juga bisa bertumbuh menjadi mandiri. Di sekolah alam ini, anak-anak juga ditumbuhkan jiwa wirausaha dengan bertanam hidroponik. Bertanam hidroponik bisa menjadi salah satu usaha produktif di tengah pandemi COVID-19. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, Badan Nasional Penanggulangan Bencana menyelenggarakan rapat koordinasi penanggulangan bencana tahun 2021 yang dilaksanakan secara virtual. Dalam pidato pembukaan, Presiden Joko Widodo mengatakan dalam 1 tahun terakhir Indonesia diberi banyak pengalaman dan pelajaran yang sangat luar biasa. Rakornas dilaksanakan pada 3 hingga 9 Maret 2021 dan dibuka langsung oleh Presiden Joko Widodo pada pukul 15 waktu Indonesia Barat. Dalam pidatonya, Presiden menyampaikan banyaknya pengalaman dan pelajaran dalam 1 tahun terakhir. Banyak bencana alam yang terjadi selain bencana non-alam berupa pandemi COVID-19 yang belum berakhir. Presiden Jokowi juga mengucapkan terima kasih, apresiasi, dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada seluruh jajaran BNPB karena telah mendedikasikan seluruh waktu untuk bekerja, menangani dan menyelesaikan krisis yang terjadi di Indonesia. Presiden juga mengingatkan Indonesia menjadi 35 negara paling rawan resiko bencana di dunia. Indonesia adalah negara yang rawan terhadap bencana. Masuk 35 paling rawan risiko bencana di dunia. Dan tadi Pak Doni Monardo, Kepala BNPB telah menyampaikan setahun kemarin saja kita menghadapi 3.253 bencana. Per hari berarti kurang lebih 9 bencana. Bukan sebuah angka yang kecil, tapi cobaan, ujian, dan tantangan itu
yang harus kita hadapi, baik bencana hidrometeorologi maupun bencana geologi. Kita sekali lagi menduduki ranking tertinggi negara paling rawan bencana karena jumlah penduduk kita juga besar. Sehingga risiko jumlah korban yang terjadi apabila ada bencana juga sangat besar. 500 ulama divaksinasi COVID-19. iNews Sore segera kembali, tetaplah bersama kami.